Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Kita bertiga ini sedang kalau tentang kewirausahaan saya. Kita mau menanyakan tentang seputar dalam kewirausahaan. Ya. Kalau kamu sudah belakang sama saya mau Ya, kerjakan sana kami sedikit ingin menggali apa sajakah kewirausahaan itu. Pertama itu saya kewirausahaan itu apa sih? langsung saya jawab ya. Siap. Ya, kewirausahaan itu tentunya wirausaha. Wira artinya seseorang yang melakukan usaha ya. Kewirausahaan ya itu dimulai dari kewirausahaan bisa dari UMKM ya, katakan UMKM ya, ataupun usaha yang dimulai dari dirintis dari mereka. Siap. Jadi peluang kewirausahaan itu sebenarnya banyak. Wirausaha itu bukan hanya dari bidang kuliner atau beauty. Sebenarnya bidang kewirausahaan itu banyak. Misalnya Anda mau bikin perusahaan di bidang jasa, misalnya di bidang housekeeping. Apa itu di bidang housekeeping? Misalnya Anda mungkin kewirausahaan dalam menyiapkan cleaning service ya, atau mabuk yang berjalan. Jadi orang yang rumahnya mau dibersihkan, kita bisa bikin dengan kewirausahaan mabuk air. Ya, mulai dari tamu, dari kemudian kita juga mau bidang usaha perjalanan wisata. Kita menggunakan perjalanan wisata dari mulai dulu, misalnya dari Jogja ke kota atau kenapa, itu juga di bidang kewirausahaan. Ada juga orang yang membuat bidang kewirausahaan, misalnya menyiapkan kebutuhan macam supplier kecil. Mana ada rumah makan pasti butuh bahan belajar, misalnya apa, bisa jadi supplier kecil, dan itu juga kewirausahaan. Ya, atau di bidangnya saya seperti food and beverage, di bidang makanan dan minuman. Misalnya kalau di rumah saya bisa bikin seperti yang ada lihat itu usaha-usaha teknologi, ada usaha-usaha mobil yang dibikin di ala kaki lima dan dirasa bisa, ataupun misalnya saya di bidang kuliner. Kalau saya mau bikin apa, ada konsep yang begitu. Itulah arti dari kewirausahaan. Tinggal Anda mau kerjasama yang bagaimana, jika Anda mau mobil, ya itulah arti dari kewirausahaan. Ya boleh. Bagaimana pengalaman saya Ya. Alhamdulillah saya bekerja di dunia target kerja khususnya di produk kita. Saya mulai dari karir yang paling bawah. Yaitu dari jabatan pertama saya di developer. Saya obsesi untuk menjadi sangat tinggi, maka saya belajar. Maka ketika saya mulai dari belajar, akhirnya saya bisa menjadi seorang pemimpin dan manajer dan saya dari sosial, bahkan pada akhirnya saya mengikuti jabatan sebagai baik di hotel maupun jabatan. Nah, pengalaman saya di kantor banyak itu yang saya dapat, dan akhirnya saya bisa mendirikan usaha, yaitu usaha catering. Ya, awalnya usaha catering rumahan dulu, maksudnya dari di toko itu ya, yang misalnya ada keluarga yang nggak sempat masak, saya coba bikin dulu. Ya kan lama-lama orang kenal masakan Cina karena enak, saya bikin catering yang apa, ya apa bisa jalan, bisa dijual dengan aneka permintaan model makanan yang saya suka. Ya, itulah pengalaman saya ketika saya menjadi chef di tempat. Dan saya juga pernah menjadi seorang konsultan di bidang restoran. Ya,
ada seseorang yang ingin mendirikan restoran, ya dia memakai jasa saya untuk sebagai konsultan. Seorang konsultan bukan hanya ya, tetapi dia juga akan menyiapkan kemudian konsep restoran itu mau kayak apa, baik itu makanannya, macam-macam. Tentunya kita yang membuat, kita yang bicarakan sama ownernya. Kita tanya dulu, ownernya mau konsepnya bagaimana? Ya, apakah konsepnya buat gaya anak muda, apakah konsepnya buat semua kalangan, atau konsepnya buat siapa? Tentunya kita akan review dulu, ya kan? Kita akan lihat konsepnya mau bagaimana. Kemudian adalah tempat. Tempat juga kita harus cari tempat yang strategis. Jangan kita jualan di tempat yang strategis, ya kita bisa nggak akan maka kita harus dulu. Tempat berjalan kira-kira perkantoran, tentunya kita akan bikin makanan buat orang-orang kantoran. Ya, atau di kampus, ya tentunya kita juga harus tahu kalau anak-anak kampus berapa sih biaya makan. Jangan kita bikin di kampus dengan harga yang orang-orang ya bagus. Jadi kita harus survei wirausaha akan berhasil kalau kita serius. Tentunya kita harus tahu tentang budget, kita harus tahu tentang konsep apa yang akan kita pakai, betul enggak? Tentunya makanya juga harus kita bikin sesuai dengan lidah masyarakat. Jangan kita doyan nasi kita bikin nasi, kita doyan manis kita bikin manis, kita bikinnya betul enggak? Kemudian pelayanan itu harus kita, karena orang datang di sini bukan sekedar makan, tetapi untuk menikmati suasana yang menikmati. Kalau pelayanannya nggak prima, pelayanannya nggak bagus, ya akan bangkrut, betul enggak? Maka kita juga bangkanya kita bagaimana seperti itu. Jadi yang saya mau tidak saya berusaha, ya kita harus ya. Jadi seperti itu Kevin ya. Kita harus tempat yang bagus, kemudian kita harus orang-orang yang profesional. Kita bisa bikin dengan cara profesional, harga itu memang sedia. Karena orang saya kata, wah enak, berapapun kalau makanan enak, mau bayar berapa juga. Adalah kita usaha kalau harus dulu. Yang mahal itu adalah, mulai dari yang dulu. Misalnya Anda mulai di kampus Anda, ya enggak, udah mahasiswa banyak, mereka makan apa yang bisa kita jadikan cuan buat mereka? Itulah konsep kewirausahaan. Sambil kuliah, sambil cari duit, jangan menghasilkan uang. Jadi begini, Sir, apa namanya, kiat-kiatnya, Sir, dalam berusaha ini bukan kadang kan ada pasang surut, Ya, ada dinamikanya naik turunnya itu kita dalam berusaha. Gimana kita agar bisa tetap konsisten dalam menghadapi pasar yang sekarang ini pasar terbuka? tidak gampang dalam mempertahankan. Kita pernah lihat ya, ada restoran baru dibikin 4 tahun 2 tahun kemudian yang jadi betul nggak? Ada yang ini, tapi ada juga yang konsisten. Dia bikin bisa bertahan sampai 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai ya itu mereka sukses karena mereka bersyukur. Ya enggak? Ya disini kita bersyukur. Ada tamu, alhamdulillah, tidak tamu mungkin sesuatu. Tapi kita memperbaiki kekurangan kita. Evaluasi. Ya kan? Kita tamu konflik, kita ada konflik di kampus. Dan kita follow up. Sehingga tidak ada tamu yang merasa mereka bukan kita, oh gue lulusan dari perorangan, gue bikin makanan bagus. Sehingga nggak boleh konflik kita salah. Jadi untuk mempertahankan restoran kita atau usaha kita, yang pertama adalah kualitas. Ya, kita mulai dari merintis dulu. Ya kan, orang yang merintis itu paling dulu. Bagaimana mereka merintis, kita menjadikan
apa yang kita rintis ini biar terkenal dulu. Nggak mungkin McDonald itu langsung jadi boom. Dia dimulai dari bawah dulu, mulai dari kecil, tapi karena dia konsisten, rasanya konsisten, pelayanannya konsisten, maka dia akan sukses. Betul nggak? Maka yang dibentuk adalah brandnya dulu. Apa bikin brandnya dulu? Brand apa yang saya kan tahu rasa saya ini akan jadi konsep apa yang saya. Jadi konsep, kemudian brandnya, ya enggak. Misalnya kamu kan bertiga, ya enggak. Mungkin brandnya pakai nama sayuran misalnya, Sri Color Paprika, ya kan? Sri Color Paprika, Yellow Paprika, Green Paprika, bentar kalau nggak ada, red Paprika, green, yellow. Tiga orang dilambangkan dengan paprika. Betul enggak? Sekarang gini ya, maaf saya seperti kalau saya seperti jualan ayam kaki, saya akan usahakan kakinya saya, bukan hanya yang goreng kaki aja, tapi saya kembangkan. Bisa jadi ayam penyet, bisa jadi ayam serempet, bisa jadi apa. Dari satu bahan kita bisa bikin yang lain. Satu bahan dasar yang juga murah, kemudian kita juga matang berbingung, kita cuma mengembangkan dari satu bahan utama menjadi bahan-bahan yang lain. Ya enggak, rumah makan chicken, di dalamnya ada ayam bakar, ada ayam remas, ada ayam ala please with choice, mana yang ada suka, dan enggak. Jadi kembangkan gandum, pakai resep yang mempunyai Anda punya. Gitu. Resepnya bisa, ya Anda punya teman seorang chef adalah kita tanya, jangan seperti orang yang dimsum betul-betul orang. Di dulunya dimsum, luar dimsum, karena itu ada yang itu sama. Ya enggak, kalau dimsum itu ada 24 item, ada telur, ada kakao, ada kalau kamu jualan sama jangan bilang. Itu tadi yang kembali tadi saya film saya tanyakan kembali lagi ke masalah apa namanya tentang di era digitalisasi ini, ya kan? Di situ kan banyak tantangan ya kan? Banyak platform atau e-commerce sekarang sudah ada berkembang dalam digitalisasi ini, ya kan? Tantangan terbesar itu apa sih, Chef? Ya tantangan terbesar kamu harus bikin di era digital ini ya. Oke. Ya tentang kamu sebisa mungkin harus bikin yang menarik. Ya ada lebih banyak positifnya daripada negatif. Nah, jangan ketika kamu bikin resort dengan kamu makan yang nasi ketika orang datang tidak sesuai dengan ekspektasi, ya itu akan menghancurkan usaha kamu juga. Jadi di era digitalisasi orang kepengen apa yang dilihat dan apa menjadi suatu realitas. Jadi orang datang awalnya dia melihat dari medsos, kemudian ketika datang sesuai dengan apa ekspektasinya dia, oh ternyata ini itulah keuntungannya kita di dunia. Kamu nggak perlu lagi pakai nyawa orang bikin iklan atau apa, dengan iklan sendiri aja kamu sudah bagus di media sosial, misalnya di TikTok atau di Instagram atau di mana gitu ya. Jadi konsep itulah dipakai buat membangun dari segi pemasaran gitu. Dan kamu ketika membuat itu bikinlah konten-konten yang menarik, tapi bukan konten yang sifatnya berbohong, tapi sifatnya kamu boleh yakin balik hanya pada kamu bagaimana usaha yang saya jalan ini, apakah berpengaruh positif atau yang tidak. Itu enggak, yang namanya kewirausahaan itu banyak, tapi menurut saya yang paling asik itu kewirausahaan yang gampang dilakukan adalah di bidang kuliner. Dan ya enggak, dengan begitu kita harus bikin standar posnya kita pakai, jangan harga mahal tapi akan tidak enak. Bisa juga dengan harga yang murah kita bisa bikin
selevel bintang 5 ya. Jujur ya, kalau saya proyek menggunakan gitu, banyak orang jualan di depan jualan anu jualan ini, tapi nggak sesuai ekspektasi. Tetapi kita bisa bikin, misalnya saya mau bikin kayak Jepang, ya bikin kayak Jepang ya bikinlah konsepnya kayak Jepang, walaupun harganya kaki lima, tapi rasanya hotel bintang 5. Banyak kok bahan-bahan yang murah yang bisa kita bikin dengan nggak harus pakai bahan yang impor, bener nggak? Dari yang dari Indonesia aja kita bisa bikin. Nanti kita bisa bikin sabu-sabu walaupun itu masakan Jepang, tapi kita sabu-sabunya kita bikin sesuai dengan lidahnya orang Indonesia, tempura atau apa, atau misalnya masakan Korea, ya enggak? Iya. Atau masakan Eropa, misalnya steak, kita bisa bikin steak yang murah, bikin apa dengan tekstur yang bagus, flavor yang bagus, ya enggak, dengan apa nih, color yang bagus. Kita nggak perlu jual mahal, yang ini nggak beruntung, ya kita yang penting bisa berkembang gitu. Dan kita menjaga tetap stabilitas kita supaya kita bisa berdiri bukan hanya setahun, tapi kita bisa berdiri lebih lama. Kalau bisa hari ini kita di pinggir jalan, tapi besok kita harus tinggal. Ya enggak, segera punya rumah kita harus apa nih dilewatkan saya. Gitu loh. Jadi makin hari makin berkembang. Dan tentunya kita modalnya itu harus punya kita. Modal pertama, modal kedua, dan modal ketiga. Misalnya ada penghasilan di antara kalian, ya enggak, pabrik kamera, pabrik hijau, dan itu posisinya itu harus nggak boleh ogo yang paling banyak, harus adil. Pemasukan, ya kan, pemasukan keuangan itu harus tercatat, harus tertulis. Ya enggak, begitu juga kamu jangan seperti pengangguran yang terselubung. Jadi nggak maksudnya pengangguran terselubung. Kamu bertiga fungsi, tiba-tiba kamu yang dua berjalan aktif, yang satu nggak aktif. Pengen dapat duitnya aja, tapi nggak mau kerja. Kan nggak balance, betul nggak? Nah, itu sama juga seperti pengangguran terselubung. Lu pengen digaji tapi lu nggak mau kerja, betul nggak? Maka semuanya harus kerja, tidak bagi. Kamu bagian apa, aku bagian apa. Misalnya, Kevin adalah orang yang ahli dalam finansial, ya nggak? Yang cukup belajar tetap yang tentang finansial. Menguasai itu, yang satu misalnya menguasai minuman, ya oke, gue bagian klasik dokternya, ini yang pasar baru. Kemudian Ipan ahli dalam bidang kulinernya, ya enggak, lu kan boleh bikin apa ini, dieksplor tuh makanan-makanan. Sebenarnya makanan itu nggak ada yang baru, ya zaman sekarang tuh nggak ada yang baru. Yang lama di recycle, yang lama tuh diubah bentuknya, diubah penampilannya, betul nggak? Tetap makanannya itu aja, cuma penampilannya yang diubah. Yang terpenting adalah ketika kita berwirausaha, yang pertama adalah anggap kamu itu adalah, kalau zaman dulu kan kamu itu raja. Tetapi saat ini kamu lagi bukan lagi raja, tapi kamu yang menghasilkan uang. Maka kita harus respect sama mereka. Jangan seperti tukang bakso, kita makan bakso, ternyata baksonya itu kita datang bukan dilayani dengan mau minum apa, justru beli itu yang paling menguntungkan daripada jual bakso. Tapi tukang bakso lupa, dia malah asik dengan jualan baksonya tanpa memikirkan minumnya. Padahal harus yang pertama ditawarkan adalah minumnya dulu. Biarkan dia nunggu lama bakso, minumnya kan berkali-kali. Betul nggak? Tawarkan yang mahal dulu. Betul nggak? Ya, saya punya promosi Pak, ini. Oke, baik Chef. Ini terakhir kita menanyakan tentang tips-tips ataupun motivasi supporting dari Chef untuk kami bisa berwirausaha dengan baik dan benar. Oke.
tip dari saya, apa tidak dari saya, mungkin Anda masuk juga, just do it. Lakukan. Jangan pernah punya rasa halu, jangan pernah punya rasa ayu gua nggak punya modal, jangan. Ya enggak. Apa yang dapat kamu lakukan, walaupun sedikit ya, mulai dulu. Kamu sebagai perintis, kita nggak perlu yang cari yang gede dulu, kita cari yang kecil. Ya dari yang kecil nanti jadi yang besar, dari yang besar nanti kita hebatkan saya sudah konsisten. Guna ke situ dengan bijak, baguskan dengan apa nih penyebaran sosmed yang di bidang usaha kamu yang bikin orang penasaran dan tertarik. Ya, dan ketika kamu mulai usaha kamu, mohon perhatikan groomingnya kamu, penampilan kamu, cara bicaranya kamu, cara kamu menghadapi orang, cara menghargai orang, itu penting. Di Thailand, orang jualan nggak percaya diri, ya enggak? Seperti perempuan-perempuan di Thailand itu jualan kan lebih pakai baju kan, lebih pakai. Kenapa? Karena dia nggak punya rasa percaya diri, ya enggak? Tapi dengan gua buka itu orang mau datang, padahal tanpa buka baju juga nggak makan apa ya. Iya. Benar nggak? Ya apalagi yang jualan Kevin, yang jualan bilangnya Adit atau Iwan, ya nggak, dengan ganteng-ganteng ini pelayanannya oke. Saya rasa banyak yang bakal hasil. Siap. Benar nggak? Kita mulai dari mana nih? Dari yang kecil dulu. Misalnya apa sih yang kecil? Ya kita bisa gunakan tahu dan apa, atau ayam kita bikin ayam, misalnya ayamnya jangan tentatif terus tapi kita olah. Saya punya cita-cita, saya pengen bikin restoran semuanya ayam, tetapi dari ayam itu saya bikin semua menu dari ayam. Ada ayam, ada sup ayam ala makin, ada sup ayam misalnya ala betawi, ada apa. Yang penting bahan sari tapi kita bisa mengolah. Bisa semua orang jadi nggak bosan makan ayam, walaupun makannya ayam tapi kan masakannya berbeda kita. Ya, jadi saya masih muda, melakukan gas duit apa yang kamu lakukan, insya Allah kamu bakal sukses. Siap. Terima kasih. Iya. Terima kasih Chef atas ilmu yang diberikan dengan niat-niatnya kepada kami. Masih juga kasih motivasi juga, seperti ini juga. Baik, ya, banyak. Sama-sama kemudian di ada ya ini itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Summer days rushing by you and me makes it hard